Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagi pengalaman saya tentang mengolah hasil nilai yang kita gunakan pakai Google Formulir. Nah, waktu awal kita pertama kali dalam membuat soal, kan kita buka dulu Google Formulir kita. Kita nyimpannya kan di Google Drive ya, membuat Google Form itu. Kita buka Google, kemudian kita klik kanan yang di titik-titik yang berada di pojok kanan atas. Kita klik, kita buka Drive. Drive kita sudah terbuka. Kemudian di sini akan muncul kalau kita sudah membuat soal di sini akan tersimpan secara otomatis di Drive saya. Kita buka di sini ya. Saya akan buka soal PTS nih yang kelas 7 misalnya. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, tentu kita pengen lihat bagaimana sih hasil dari anak-anak kita. Karena saya di sini kebetulan mengajarnya membuat soalnya untuk 2 tingkat ya, kelas 7 dan kelas 8. Ini kelas 7 juga dari 71 sampai 710, banyak sekali. Tentu kita pusing kalau tidak berurutan kelasnya, karena masuknya di sini berdasarkan waktu siapa yang duluan masuk. Nah, caranya kita di sini kan ada pertanyaan, ada respon. Kalau anak udah menjawab pasti di sini ada isinya. Kelihatan responnya di sini ada 401 orang. Saya klik ini. Nah, kemudian di sini sudah ada kalimat tidak menerima tanggapan, masih warnanya masih putih. Sekarang bagaimana cara melihat nilai dari keseluruhan anak? Kita klik tanda plus yang hijau di atas ini, atau istilahnya spreadsheet ya. Kita klik itu. Sebentar. Nah, kalau udah kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan kemarin sudah saya urutkan. Saya kembalikan dia ke bentuk awal. Nah, untuk melihat siapa sih di sini yang duluan masuk soal jawabannya, kita lihat di sini timestamp. Yang di kolom A ada tanda panah kecil di pojok kanannya, kita klik. Nah, saya akan melihat dari segi waktu yang lebih dahulu, saya urutkan dari A sampai Z. Saya pilih ini. Urutkan sheet A sampai Z. Nah, maka kelihatanlah yang pertama kali mengupload soal jawaban itu Alifah Naura Darmayasi. Nah, kelas 76 di sini misalnya ya. Nah, tapi saya pengen memindahkan jawaban anak-anak ini per kelas gitu. Karena saya akan distribusikan ke guru-guru yang lain yang mengajar di kelas yang lain. Karena saya ngajarnya cuma sebagian dari kelas ini. Kebetulan saya yang buat soal, jadi linknya semua masuk ke saya. Bagaimana cara mengurutkan per kelas? Lebih mudah seperti tadi juga. Kita klik tanda panah yang ada di kolom D ini. Kita klik di sini, ada tanda panah kecil. Kita klik di situ. Kita pilih urutkan sheet A sampai Z. Kita klik itu. Nah, sekarang sudah berurutan. Ya kan, kelasnya sampai ke bawah itu 710. Sampai 710. Tuh, sudah berurutan semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, kita butuhnya apa? Kalau untuk memindahkan ke Excel lagi ya, tentu kita ke Excel itu harus tahu juga abjadnya berurutan. Jadi mudah kita untuk ngeceknya di daftar absen kita. Nah, kita urutkan namanya sekarang. Berarti kita klik di kolom nama lengkap ini. Kita di kolom C di sini, kita klik lagi tanda panah itu. Kita urutkan lagi A ke Z. Maka berurutan abjad anak-anak ini. Nah, di sini kalau ini kita rubah urutan abjadnya, maka kelasnya ngacak lagi. Kita kembalikan lagi. Seperti tadi, kita ke abjad kelas ya. Kita urutkan lagi dari A sampai Z. Nah, sekarang baru namanya sudah berurutan, kelasnya pun sudah berurutan. Nah, kalau udah seperti ini, kita dengan mudah bisa mengcopy, kita ambil kolom yang mulai dari 71 misalnya.
Kita ambil sampai 71 selesai semua. Stop sampai 71 ya. Kita klik kanan, ambil salin. Barulah kita pindahkan ke Excel biasa. Kita klik di sini, klik kanan, paste. Nah, barulah kelihatan per kelasnya. Nah, kita akan tambahkan nomor di sini, bisa kita insert di sini. Insert. Kita tambahkan kolom, berarti enter kolomnya kita klik. Oke. Nah, baru kita buat nomor 1, 2 ya. Jadi kita tahu 71 ini masuk berapa anak hari ini ulangannya. Nah, mudahnya untuk membuat nomor sampai ke bawah, tinggal tanda tambah di situ. Kita sorot ke bawah. Kita tarik. Kemudian kita lepas. Ternyata ada 42 siswa dari kelas 71 yang sudah ikut ulangan. Nah, begitu juga untuk kelas-kelas yang lain, nanti kita bisa tambah sheet-nya. Kita copy, pastekan di sini. Begitu juga tadi 71 sampai 70. Ya, sehingga mudah kita untuk melihat ada berapa anak yang masuk ulangan per kelasnya di hari itu. Demikian penjelasan saya tentang mengurut kelas, mengurutkan abjad dari Google formulir yang sudah kita buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.